Jadi bervarian Booming lah, ya, variannya ya, ada ya. yang seblak instan gitunya, ya istilah nama orang kari ninyo gitu lah, jika Indomie gitu. Dimulai sekian rupiah sampai jutaan rupiah, Iya. oh gitu kan? Memang kalau urusan Teknologi info di satu sisi mempermudah manusia bertransaksi, berkomunikasi, tapi di sisi lain ada sektor ekonomi dalam hal ini UKM dan sejenisnya yang mengalami mengalami penurunan omset, kemudian pendapatan, kemudian memang pas zaman Batu Ali itu kan 2014, itu memang perekonomian teh jadi sulit, yang jualan di pasar pada sepi gitu ya. Oh, jualan makanan jadi sepi gitu. Tapi memang Batu Ali jadi rame. Pas di ITC kan rame itu, wah ITC sampai full. Oh, berapa lantai itu semua Batu Ali. Gitu. Kalau menurut Anda apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya orang kan ada bosannya. Misalnya orang tuh ada sesuatu yang baru, yang misalnya yang belum pernah ada, tahu-tahu ada. Nah, si penggemar yang bukan penggemar, memang dia memang suka pakai Batu Ali ini. Kesempatan. Wah, orang itu kan istilahnya apa? Yang monkey itu? Monkey bisnis. Monkey bisnis. Monkey bisnis. Iya gitu. Buat benda itu soal padahal sebelumnya biasa aja gitu. Kok malah jadi rame gitu. Siap. Ya kalau makanan ya, itu makanan tuh dulu sebelum ada seblak itu kayak model kerupuk melarat, tapi pakai pedas, itu kering, itu namanya seblak. Nah, tahu-tahu itu nggak tahu awalnya, memang yang Anda tahu teh Bandung Timur itu kalau nggak punya minyak goreng, si kerupuk teh di sop, gitu. Jadi tetap bisa dimakan. Orang Bandung Timur tuh Ciwasa, Ranca Olay, Gede Bage itu tahun berapa, 2000-an? Begitu. Cobalah mereka bikin, karena memang biar irit minyak goreng, si kerupuk yang buat biasanya digoreng buat bubur ya, gitu teh, gimana caranya direbus. Nah, ada yang bikin nyobain pakai cikur, kencur, kecengek, bawang boda sungkul, tuh pakai bawang berem, nggak pakai bawang merah. Oh, jadi kayak ngariung, kan biasanya ngarujak mah kan buah, gitu. Nah ini mah kerupuk, dicobain lah. Ada yang pakai 2016, ada yang pakai telur, ada yang pakai tahu, cobain gitu. Kadienakeun karena orang Indonesia kan ceker. Orang Indonesia orang Sunda lah resep ceker. Berarti minat itu ini ya apa, bisa terjadi dengan sendirinya atau bisa ditumbuhkan juga ya? Karena gini juga, Ji, karena memang orang Sunda itu kan identik sama cikur. Nah, pangsa pasarnya cepat. Oh, cepat. Nah kan gitu kan. Nah, orang-orang Sunda yang di luar Jawa Barat, Kalimantan lah, Sumatera, Jawa, memperkenalkan juga mereka. Tahu-tahu ternyata memang booming juga sampai sekarang kan, 2023. Si seblak ini jadi bervarian lah, variannya ada yang seblak instan gitunya, ya istilah nama orang kari ninyo gitu lah, jika Indomie gitu. Ya gitu. Ya, dan sudah mancanegara katanya. Oh iya jelas. Memang karena sekarang ekspor impor, nggak tahu lah pemerintah kayak memudahkan gitu. Memang pangsa pasar itu wanita, Ji. Yang namanya tukang jajan kan cewek. Apalagi cewek kalau udah makan cengek pedes. Oh, dan kan kayak gimana? Jadi cewek dan anak muda ya. Dan anak muda banyaknya. Iya, daripada liur ujung suamina ribut, semeneng nyeblak gitu. Gitu, Ji.
ITW kan mayoritas. Atau pengaruh ekonomi juga karena harganya yang murah, jadi Nah itu memang Jadi- 3.000 masih bisa 5.000 bisa. Iya. Bahkan Iya. di pinggiran itu kalau anak kecil beli 3.000-an gitu, jadi bisa ya. geradangan sih. Terus yang namanya seblak itu kan istilah nama misalnya iya tukang iya kupat tahu seblak pada dempet ya dagang seblak kayak ngerepe payu sih Payu ya. gitu. Pasangan suami istri belum pada dapat ketika kerja memang sekarang. nggak punya kerjaan, mereka ya dagang seblak di teras rumahnya sih, Yang Popeyes. jeung pop ice gitu nya di teras rumah gitu. Ibaratnya pasuti pemula ya. Nah, bahkan pernah ada tukang pop ice Ya. mati lampu, punya akal, asupkeun we kana botol aqua, kocok-kocok we. Udah jadi, dah ini mati lampu cenah gitu kan. Geus lah dikocokna asupkeun kana eta. Kocok-kocok we gitu tah. Jadi gitu. Gitu ya. Ya memang Ya. namanya kreatifnya gitu. Jika makanan yang sejarahna ieu bakso bakar. Nggak tahu di mana lah. Itu teh bakso bakar teh si tukang bakso pakai anglo. Si bakso teh lagrak jatuh ke anglo. Kan kebakar tuh. Ya. Dicobain sama dia, ternyata enak nih gitu. Oh, nggak saya orang nyiin bakso bakar jadi gitu. Ya. Itu aja. Tapi Apa yang anak muda senangi? Segala dibahas lah ya. Dan suka mencoba sesuatu yang baru kan biasanya kan. ya memang naluri manusia memang Iya. resepkan anyar, sesuatu yang baru penasarannya. Jadi gini, memang ya kita tadi dari awal kan ngebahas mengenai kecenderungan minat daripada publik atau halayak yang berubah-ubah, gitu kan. Seperti contoh ketika kita dulu zaman Batu ya, rame Batu Ali, kita berbondong-bondong sampai setiap saat orang di mana aja kita ngomongin Batu Ali. Atau sampai ngebawain Batu Ali, sampai nyenter-nyenter Ya. pakai ini ya, kayak HP, pakai setter, gitu kan, sampai ada gitu. Dan dibanderol dari mulai sekian rupiah sampai jutaan rupiah, Iya. gitu kan? Memang kalau urusan Gitu. batu itu kaum laki-laki. Kaum lelaki ya. Kan dulu ada, bukan dulu sih, ini mah cerita di komiknya, di komik Asterix Obelix Iya. kan ada menhir. Iya. Si menhir teh kayak batu gitu kan. Nah itu teh di ceritanya tuh kan si batunya tuh gede. Kan yang namanya batu gede yang ngangkut harus laki-laki kan. Disebut menhir kenapa? Yang ngangkutnya harus laki-laki gitu. Nah kan ada cewek mau ngangkat batu itu berat. Menhir. Oh, menhir. Cowok kesini apa ngangkutkeun. Nah itu teh sebetulnya yang ngangkutnya laki-laki ya. Jadi menhir teh eta maksudnya. Iya. Karena yang nyuruhnya perempuan ya. Gitu. Itu Gitu. Seperti itu. Jadi setelah tadi booming itu mungkin berapa lama ya? Ada sekitar 2 tahun ya itu booming itu. 2 tahun udah gitu langsung hilang lah. Hilang. Terus apalagi yang setelah itu muncul di yang Setelah Anda? itu mah karena memang kita ngebahasnya lingkup kota Bandungnya. Ya, Jawa Barat lah, Sunda lah. Setelah itu mah ekonomi kembali pulih. Kembali pulih. Karena memang yang tadinya ada uang buat jajan Batu Ali kembali ke pasar. Kembali ke pasar. Jadi pasar kaget yang tiap hari Minggu gitu makin ramai lagi kan gitu. Bahkan sekarang kan ada pasar Kemis, pasar Selasa di tiap kecamatan. Iya. Gitu. Ya tetaplah perekonomian harus berjalan normal kembali. Jadi kasihan kan. Iya. Fokus ke satu segmen gitu. Betul. Jadi setelah itu masuk ke zaman COVID ya. Jauh sebelum itu. Belum.
belum. Nah, masuk ke zaman online, Ji. Zaman online. Oh, wah, online tuh ada ojek online, ada online shop. Ini yang paling booming online shop karena memang penawaran barangnya bagus, murah, mudah, orang tidak perlu pergi ke pasar, ke toko, ke mall gitu. Dia tinggal ngetik-ngetik Android-nya, gitu, HP-nya, pesan, bahkan ada yang menawarkan gratis ongkos kirim. Bisa pesan makan sambil tidur ya. Gitu. Tiduran maksudnya. Nah, ini fenomena online ini di satu sisi kan mempermudah, kan namanya teknologi ya, teknologi info. Di satu sisi mempermudah manusia bertransaksi, berkomunikasi. Tapi di sisi lain ada sektor ekonomi, dalam hal ini UKM dan sejenisnya yang mengalami mengalami penurunan omset, kemudian pendapatan, kemudian kesulitan-kesulitan yang lain. Memang istilah bisa jadi istilahnya mah silih berganti, Ji. Jadi yang dulunya berjaya sekarang menurun. Mungkin seperti itu. Nah, perdagangan online itu memang kayak gini lah, adanya dagang online itu kan dulu mah namanya jualan harus di pinggir jalan atau harus di pasar, harus bayar retribusi, harus bayar punya sewa, tempat, gitu. kios. Sekarang mah ada online mah di dalam gang juga, orang bisa jualan, gitu. Sepanjang memang menunya enak, ya rasanya gitu, harganya terjangkau, dikejar. Jadi kan nggak perlu orang itu harus punya tempat. Jadi justru menumbuhkan usaha-usaha baru gitu. Ya orang dalam gang sempit lah, kesian ketutupnya. Dulu mah kan susah. Karena sekarang online, orang bisa dapat rezeki lah. Ya namanya juga kemajuan zaman. Harus diikuti ya. Menyesuaikan, menyesuaikan, betul. Ini ada fenomena menarik ini, Bib. Jadi ada dua, ini cerita pengalaman kawan saya. Jadi dia mengunjungi dua tempat ruang makan, warung lah, mie lah, warung mie bakso, saya nggak usah sebutkan namanya. Nah, dua tempat itu sering dikunjungin sama dia, ya langgan lah, gitu. Nah, sebelum masa COVID, ketika tapi online udah mulai, gitu. Dia ramai. Ya, dua tempat itu ramai. Marema, dua-duanya ramai. Nah, kemudian udah memasuki masa COVID itu kan ada mulai terasa tuh. Mulai terasa orang mau ini banyak aturan, ini nggak boleh, bertamu nggak boleh, harus ini, harus ini, dan sebagainya. Itu kan tatap muka jadi sulit. Iya, dibatasin ruang geraknya. Nah, kebetulan kawan saya itu ngomong ke yang satu, yang warung yang satunya itu, antisipasi dengan online. Karena orang agak susah untuk datang ke sini kalau ini. Tapi dia mau beli barang Anda. Dia mau beli makanan Anda. Tapi kan dengan aturan yang ada sulit. Bikin online gitu. Nah, hal yang sama dia lakukan kepada tempat yang satu lagi, gitu. Dia menyarankan hal seperti itu. Nah, setahun kemudian, setengah tahun atau 6 bulan berikutnya dia kunjungin dua tempat itu. Apa yang terjadi? Yang satu benar-benar udah sepi lah. Pendapatannya jauh, jauh drastis, lebih dari 50%, mungkin 70%. Sementara yang satu bertahan dan bertambah, gitu. Ternyata yang satu sarannya mengenai online itu tidak dijalankan. Tetap dia dengan konvensional, sementara yang ini pakai konvensional, pakai online. Ya memang gitu. Akhirnya yang satu ya
hidup segan mati nggak mau lah yang memanfaatkan online, gitu. iya dia maju. Gitu. Memang terasa sekali pada saat itu. Saya tuh kenal. Tenang, dia di Tapi dia. gitu. Oh jadi